Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana wa madha ya Rabbi ya Rahman balligh ziyaratina ilal masjidil harami wa masjidin nabawi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al islam wal iman ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan kita tidak henti-hentinya selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka niscaya dan insya Allah Allah akan selalu menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Namun kebalikannya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis kursinya, man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala balai falyakhrud min tahtis sama wa yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, dan tidak sabar terhadap bala, musibah, bencana, kesulitan, kesusahan yang Allah berikan, maka kata Allah, falyakhrud min tahtis sama, silakan kalian keluar dari muka bumiku ini, kata Allah, dari langitku ini, wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ya, Allah kan cuman yang Maha Pencipta ini cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sampai diusir dari kolong langit ini. Kalau diusir dari kontrakan, diusir dari rumah yang kita kontrakin, mungkin bisa pindah ke tempat lain. Diusir dari Jabon, pindah ke Depok. Diusir dari Depok, pindah ke Bojonggede. Ya, diusir dari Bojonggede bisa pindah ke Sukabumi, muter. Ya, masih bisa muter ke seluruh Indonesia. Tapi kalau udah diusir dari muka bumi ini, kata Allah, ya di mana tempat ya yang mau kita cari. Kalau sekarang orang-orang barat
Mereka pada sibuk pergi mengarungi angkasa. Mereka melihat planet-planet ya selain bumi, bahkan mereka sudah mempersiapkan tempat di planet-planet lain untuk mereka untuk mereka ke depannya nanti tempat tinggal. Tapi nggak bisa ya. Apalagi kalau sudah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hari kiamat, udah pasti ini hari akan datang. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Emang udah dijanjiin sama Allah ya. Maka di mana tempat lagi kita mau cari ya. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah, maka niscaya Allah akan tambahkan nikmatnya. Kalau ada orang bilang, saat saya mah syukur udah, terima kasih udah, bersyukurin nikmat yang Allah kasih udah, tapi kok hidup masih susah-susah aja, ya? Yang salah siapa? Apa mau nyalahin Allah? Nggak bisa. Salahkan diri kita sendiri, ya. Seberapa banyak ibadah kita kepada Allah, mungkin dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan ada kekurangan di dalam ibadah yang kita laksanakan tersebut. Ya, kalau ibadahnya sudah sempurna, maka Allah pasti akan mengijabah segala doa-doa yang kita panjatkan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita sedikit. Ada raja. Raja ini kekuasaannya besar. Jumlah pengikut raja ini enggak terhitung. Miliaran, bahkan triliunan. Pokoknya enggak kehitung dah. Kalau miliaran sama triliunan masih bisa kehitung, tapi ini tidak terhitung jumlah pengikut sang raja. Satu saat raja ini ngumpulin seluruh pengikutnya di satu tempat, ya. Kemudian udah begitu kumpul seluruh pengikut atau rakyat sang raja ini memberikan satu perjanjian kepada seluruh pengikutnya. Apa kata sang raja? Siap, wahai rakyatku, siapkah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah raja kalian? Seluruh pengikut sang raja ketika itu jawab, siap. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah raja kami. Maka segala yang engkau perintahkan akan kami laksanakan, wahai sang raja. Nah, kata sang raja, silakan. Kalau kalian sudah siap untuk mengabdi kepadaku, kata raja, kalian akan aku izinkan untuk tinggal di satu tempat. Tapi sebelum kalian sampai di tempat itu, kalian harus menempuh perjalanan. Mulai nih satu-satu. Rakyat-rakyatnya pada berlayar. Ada yang berlayar selama 7 bulan. Ada yang berlayar 8 bulan. Ada yang berlayar 9 bulan. Bahkan ada yang berlayar lebih dari 9 bulan. Satu persatu rakyat ini tiba di satu pulau, di satu tempat yang memang sudah ditentukan oleh sang raja. Ya. Kemudian dari sekian banyak rakyat ada yang namanya Anas. Namanya siapa? Namanya Anas. Ya. Anas ini dia hidup di pulau itu, dia nikmatin. Dikasih harta dia nikmatin, dikasih kemewahan dia nikmatin. Lama-kelamaan Anas berkembang biak, punya anak 3. Siapa anaknya? Yang pertama nama anaknya adalah Harben. Yang kedua nama anaknya Anis. Yang ketiga nama anaknya Amsol. Yang pertama nama anaknya Harben, yang kedua nama anaknya Anis, yang ketiga nama anaknya Amsol. Setiap kali Harben minta kebutuhan
dipenuhin sama bapaknya si Anas. Minta mobil, minta perhiasan, minta rumah, minta beliin apapun dikasih. Begitu juga Anis. Cuma anak yang ketiga yang namanya Amsol agak sedikit ditelantarkan. Kalau kata orang Parung bilang dicuekin, ya. Nah, lama-kelamaan Anas mulai tua. Begitu udah tua, datang utusan sang raja menghadap si Anas. Anas, ya sudah saatnya engkau kembali ketemu sama raja. Bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan di pulau ini, kata utusan raja. Akhirnya Anas ngumpulin nih 3 orang anaknya. Dia kasih wasiat. Kata Anas, nak, sudah saatnya bapak kembali ketemu sama raja. Bertanggung jawab atas apa yang bapak lakukan di pulau ini, termasuk kita semua. Ayo, semua siap-siap, kita kembali ketemu sama raja. Kata Harben, Pak, saya nggak berani ketemu sama raja. Kalaupun saya mau nganter, saya cuma nganter sampai pelabuhan doang. Hati ini belum kuat untuk ketemu sama raja, belum bisa. Anis sama Pak, saya nggak bisa. Saya cuma bisa nganter sampai pelabuhan. Anak yang ketiga yang namanya Amsol, yang sering ditelantarkan, ditanya, udah siap gak Anis ikut sama Amsol ikut sama bapak? Kata Amsol, Pak, walaupun bapak nggak pernah perhatiin saya ditelantarkan sama bapak, namun saya sebagai anak yang berbakti, maka saya akan siap ikut sama bapak ketemu sama raja. Cuma nanti begitu ketemu sama raja, saya belum bisa bantu, Pak. Saya cuma bisa nemenin bapak ketemu sama raja. Ini adalah gambaran cerita kehidupan manusia. Yang saya maksud raja di sini adalah Allah. Siapa? Allah. Dulu Allah ngumpulin kita di satu tempat yang namanya alam ruh. Nama tempatnya apa? Alam ruh. Ya. Kumpul tuh semua. Dari mulai ruhnya Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman, kumpul di satu tempat yang namanya alam ruh. Kemudian kita melakukan satu perjanjian kepada Allah. Apa perjanjian kita dengan Allah? Kata Allah, alastu birabbikum. Siapkah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Dulu kita yang masih berbentuk ruh, belum berbentuk manusia, bersaksi kepada Allah. Apa kesaksian kita? Qalu bala syahidna ya Allah. Siap ya Allah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Kata Allah, silakan, kalian akan aku izinkan untuk tinggal di satu pulau yang nama pulaunya adalah alam dunia. Namun sebelum kalian sampai di pulau alam dunia, kalian harus menempuh satu perjalanan yang nama perjalanannya adalah fi qararin makin, yakni perut ibu. Macam-macam tuh, ada yang berlayar 7 bulan, 8 bulan, ya. Ada nggak orang yang bunting 7 bulan? 8 bulan lahir ada, ya, prematur namanya. Normalnya berlayarnya 9 bulan. Bahkan ada yang lebih dari 9 bulan. Imam siapa? Yang lahirnya lebih dari 9 bulan. Yang dalam perut ibunya lebih dari 9 bulan. Hah? Imam siapa? Imam Syafi'i. Ya. Bahkan banyak juga orang-orang tua kita dulu yang 10 bulan baru lahir, 12 bulan baru lahir, tapi nggak ada yang sampai 20 bulan. Mungkin kalau 20 bulan hamil anak udah keluar kumisan kali, ya. Sampai manusia, yang saya maksud Anas di sini adalah manusia. Anas manusia. Setiap kita manusia punya anak 3. Siapa anak kita? Yang pertama anak kita namanya Harben. Apa itu Harben? Harben itu harta benda. Yang kedua anak kita namanya Anis.
Siapa Anis? Anak istri. Yang ketiga nama anak kita Amsol. Apa itu Amsol? Amal soleh. Anak yang pertama namanya Harben, anak yang kedua namanya anak istri, anak yang ketiga namanya amal soleh. Begitu kita udah tua ataupun datang malaikat pencabut nyawa, mau cabut nyawa kita, yang ikut kita cuma satu, Amsol. Harben cuma ngantar sampai pelabuhan. Apa nama pelabuhannya? Kuburan alias kober. Ya. Anis juga cuma ngantar sampai kuburan. Harta yang kita punya, benda yang kita punya, mobil mewah yang kita punya, cuma ngantar sampai parkiran kuburan doang. Ya. Yang ikut kita cuma satu, Amsol, amal soleh. Tapi ingat, yang namanya alam kubur itu bukan tempat terakhir untuk manusia, tapi merupakan proses perjalanan awal manusia sebelum nanti menghadapi proses yang selanjutnya. Ya, makanya dalam kitab Nasoihul Ibad diterangkan, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa inna jaminhu fa ba'dahu aisalu minhu wa in lam yanju fa ba'dahu asaddu minhu. Ya. Kubur bukan tempat terakhir untuk manusia. Tapi merupakan proses awal manusia. Ya. Fa inna jaminhu, kalau berhasil dalam kubur, fa ba'dahu aisalu minhu, maka proses-proses selanjutnya akan mudah untuk kita hadapin. Wa in lam yanju fa ba'dahu asaddu minhu. Kalau enggak berhasil, maka proses selanjutnya akan sulit untuk kita hadapi. Ya. Jadi dari gimana alam kubur? Gimana alam kuburnya? Kalau bahagia kita di alam kubur, namanya nikmat kubur. Kalau kita enggak bahagia di alam kubur, namanya azab kubur. Berat, Pak. Dalam kitab dalam kitab tentang kematian, ya, itu diterangkan bahwasanya dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan satu hari manusia di alam kubur itu hitungannya sama 1000 tahun hidup di alam dunia. Coba bayangin, satu hari di alam kubur itu hitungannya 1000 tahun hidup di alam dunia. Berat gak? Berat. Jadi nenek moyang kita yang udah meninggal ratusan tahun, ya, menurut kita hitungan alam dunia ratusan tahun. Berarti kalau satu hari di alam kubur 1000 tahun, masih kurang berapa tahun lagi? 900 tahun lagi. Nenek moyang kita yang udah meninggal 500 tahun yang lalu, ya, baru setengah hari dia di alam kubur. Nah, ya, kuburan ini cuman bentuk zohir. Kemana manusia begitu meninggal dunia? Ya, ruhnya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan kembali di satu tempat yang namanya alam barzakh. Apa nama alamnya? Alam barzakh. Kalau tubuhnya, tulangnya adanya di kuburan, ruhnya larinya kemana? Ruhnya larinya ke alam barzakh. Dikumpulin lagi. Awalnya dikumpulin di alam ruh, begitu udah meninggal kumpulnya di alam barzakh. Itulah manusia. Ya. Punya kaitan enggak orang yang udah meninggal sama orang yang belum meninggal? Masih erat kaitannya. Nabi pernah pesan sama Sayyidina Ali, kata Nabi, "Ya Ali, tasaddaq ala mautaka, fa inna Allah ta'ala wakkala malaikatan yahmiluna ma minkum ala mautakum." Wahai Ali, bersedekah engkau. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena di satu tempat, di mana di satu tempat dibacakan doa Yasin,
tahlil untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, maka berkumpul malaikat di atas rumah tersebut. Ya. Ngapain malaikat ngumpul? Malaikat ngumpul nunggu doa-doa yang kita baca. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, begitu disampaikan Fulan bin Fulan, ini dapat kiriman doa. Dari siapa? Dari saudaramu, dari anakmu, dari keluargamu, dari tetanggamu yang masih hidup. Ya. Si mayit begitu dapat kiriman doa, mereka senang dapat kiriman doa. Apa kata si mayit? Allahumma gfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang yang telah menerangi kuburan kami. Jadi doa yang kita baca untuk orang-orang yang telah meninggal dunia adalah penerang bagi mereka. Ya. Jadi doa yang kita baca itu penerang buat orang yang sudah meninggal dunia. Kuburan, alam barzah merupakan proses awal manusia sebelum menghadapi proses-proses selanjutnya. Apa proses selanjutnya? Proses selanjutnya yang tadi saya bilang, ada yang namanya hari kiamat. Ya, yaumul kiamah. Nauzubillah, mudah-mudahan jangan sampai kita ketemu sama hari kiamat. Ya. Kira-kira mau mati sekarang apa nanti pas hari kiamat? Hah? Pamil mati sekarang apa pas hari kiamat nanti? Mau mati sekarang ya bingung, belum punya persiapan. Mau matinya nanti pas hari kiamat, bareng-bareng sama hari kiamat. Seburuk-buruknya manusia. Ya enggak? Karena seburuk-buruknya manusia, dia yang nanti akan bertemu dengan hari kiamat. Karena dia akan bertemu dengan Dajjal, dengan Ya'juj dan Ma'juj, kerusakan di muka bumi, iman manusia menghilang. Tuh, seburuk-buruknya manusia. Proses hari kiamat bukan proses yang enak. Ya. Planet-planet Allah tabrakin. Gunung-gunung ngeluarin isinya, lautan tumpah ke daratan, nggak ada yang selamat. Apa kata Allah? Ya, di mana dulu yang namanya Firaun, yang pernah ngaku dirinya jadi Tuhan, di mana dulu penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, yang mereka memimpin dunia, memimpin negara, mereka pernah sombong, bahkan sampai ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, hari ini kata Allah kekuasaan hanya milikku. Nggak ada yang kekal. Ketika hari kiamat, proses hari kiamat selesai, diapain lagi? Allah manggil malaikat Jibril, kau turun ke bumi, kau ambil itu bumi, kau lipat bumi sebagaimana pakaian dilipat. Usai kau lipat itu bumi, kau gantungkan di tiang-tiangnya ars. Tuh, ya. Jadi bumi yang begini besar, nanti begitu selesai hari kiamat, dilipat sama malaikat Jibril. Ya, sama kayak kita lagi ngelipat baju. Udah dilipat, ditaruh di di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa selesai? Belum selesai. Ya, ada proses namanya hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Ya, pertanyaannya, Ustadz, kan tadi bumi udah dilipat. Ya, bangkitnya dari mana? Dibangkitkan dari alam barzah. Ya, kenapa setelah manusia meninggal, ruhnya kembali ke alam barzah? Dibangkitkan manusia. Yang pertama kali Allah bangkitkan adalah kekasihnya, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, Nabi dibangunin, ya Muhammad kum min naumika, bangun dari tidurmu wahai engkau ya Muhammad. Nabi begitu dibangkitin, kayak orang baru bangun tidur, ngucek-ngucek mata.
Nanya sama Allah, ayu yaumin hadza ya Rabb? Ini hari apa ya Allah? Apa kata Allah? Hadza yaumul qiyamah. Ini adalah hari kiamat wahai Muhammad. Nabi begitu dibangkitin, nggak nyari bininya, nggak nyari anaknya, yang beliau tanyakan aina ummati, di mana umatku ya Allah. Ya, model-model kita Pak. Ya, kalau kita punya anak, punya bini, punya orang yang kita senengin, mungkin begitu dibangkitin, yang pertama kali kita tanyain, bini gue mana, anak saya kemana, ya. Tapi Nabi Muhammad begitu cintanya beliau kepada umatnya, begitu dibangunkan dari kuburnya, kemudian beliau bertanya kepada Allah, ya, di mana umatku ya Allah. Bahkan di akhir hayatnya, ketika akan berpisah, tubuh dengan ruhnya, beliau masih sempat-sempatnya mikirin umatnya nih kita. Selesai manusia dibangkitin, dikumpulin di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasanya diterangkan di situ jarak matahari di atas kepala kita cuman 1 jengkal. Ya. Ini sekarang nih yang kita tinggal di bumi yang jaraknya sekian yard, matahari dengan kita jaraknya sekian yard. Bukan kilo, bukan meter, tapi yard, ya. Jaraknya sekian yard, udah panasnya bukan main. Kalau ibu-ibu umpamanya lagi bikin bikin rengginang, itu nasi basah begitu kita jemur kering. Pakaian basah kita jemur kering. Ini yang jaraknya sekian ribu. Gimana nanti di padang mahsyar, cuman jaraknya 1 jengkal di atas kepala kita. Ya, ini pun kembali di mana amalnya ketika hidup di alam dunia. Apa selesai? Belum. Akan dipertontonkan kehidupan manusia dari mulai tahunnya, bulannya, minggunya, harinya, jamnya, menitnya, detiknya. Nonton nanti kita gambaran kehidupan kita ketika kita hidup di alam dunia. Tahun sekian, bulan sekian, jam sekian, detiknya sekian. Kita pernah melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, dipertontonkan tuh sama Allah. Ya. Dilihatin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tuh. Sampai akhir ayat. Semua akan bersaksi kepada Allah kecuali satu, lisan dikunci. Ya, lisan nggak bisa bohong. Kenapa? Karena lisan dikunci sama Allah. Tangan bersaksi, ya Allah, ini tangan pernah melukai orang lain. Ya Allah, ini kaki saya pernah berjalan ke tempat maksiat ya Allah. Ya Allah, ini mata nggak pernah berhentinya maksiat. Kuping juga sama. Ya, semua anggota tubuh kita bersaksi kecuali mulut Allah kunci. Selesai belum? Ada yang namanya yaumul mizan, hari di mana ditimbang amal kita. Mana banyak kebaikannya atau keburukannya. Andai kata kebaikannya lebih banyak, maka fajazaa'uhul jannah, balasannya adalah surga. Tapi kalau keburukannya lebih banyak, fajazaa'uhun nar, balasannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baru dah selesai belum? Ya, habis ditimbang, silakan kata Allah nyebrang. Ya, kalau jembatan gantung masih bisa kita lewatin. Ya, tapi ini jembatannya yang luar biasa. Itu diibaratkan seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Rambut yang kecil begini aja, yang setebal ini aja. Ya, mungkin kalau kita injak udah putus kali ini. Kalau mau dia bentuknya panjang, kita injak putus. Ya, tapi ini satu helai rambut dibagi menjadi
7, nggak bisa bayangin kita. Macam-macam keadaan manusia. Ada yang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim kal barqil khatib, seperti kilat menyambar dengan cepatnya, udah sampai dia di pintu surganya Allah. Ada juga yang berlari, ada yang sambil jalan, ada yang merangkak, ada yang belum nyebrang udah nyemplung masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kehidupan yang kekal cuma satu di akhirat. Tinggal kita memilih yang mana, ashabul yamin apa mau ashabus shimal, kelompok kanan apa kelompok kiri. Kalau kelompok kanan jalannya ke surga, kelompok kiri masuknya ke neraka. Pesan dari sekarang. Pesan dari sekarang. Ya Allah, saya pesan. Pengen apa? Pengen masuk surga. Ya Allah, saya pesan. Ya, pengen dapat kenikmatan di akhirat. Makanya kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita tiap hari, ya. Doa kita ketika kita tiap sholat, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lindungi kami daripada siksa api neraka. Itu doa kita. Makanya setelah habis sholat ada wirid, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jauhin kami Allah dari api neraka. Ya, itu minta kita sama Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kekuatan iman, ditebalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah nanti setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, ya, ibu-ibu silakan nanti dibimbing sama Ustadz Orin. Pagi saja. Pagi ada kegiatan tahsin Quran untuk anak-anaknya. Setiap sore nanti dibimbing dengan guru TPA-nya. Ada pengajian TPA-nya. Juga insyaallah nanti diajarkan bahasa Arab dan lain sebagainya, ada tambahan-tambahannya. Kita ramaikan tempat yang mulia ini, ya, dengan semarak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di bulan suci Ramadan, ya, tapi di luar Ramadan, yuk kita kembali kepada masjid. Kita kembali kepada tempat ibadah, karena zaman sekarang orang banyak, ya, bikin kurung batang lah bareng-bareng patungan sama warga, ya, paham ya. Bikin kurung batang yang harganya 5 juta, 10 juta, berani pada patungan. Tapi begitu kurung batangnya jadi, kira-kira ada yang mau masuk duluan nggak? Saya mau tanya. Ya, nggak ada yang mau masuk duluan. Sama kayak begitu. Banyak orang bikin masjid, bikin musola, tempat-tempat ibadah, ya. Tapi percuma ada tempat ibadahnya sepi. Yuk sama-sama kita ramein. Jangan sampai kita berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal kita untuk menghadapi kematian adalah beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.